Omsetnya aja tuh awal-awal bikin aja ini bisa 100-300 juta. Kalau misalnya lagi high season seperti lebaran, itu omsetnya bisa berkali-kali lipat. Sehari aja bisa 50 juta. Ayo tebak bos, apa usaha yang tengah digeluti oleh Mbak Cantik ini? Yap, rempeyek doang bos. Tapi siapa sangka ratusan juta bisa masuk kantong tiap bulannya. Rempeyek doang kelihatannya emang receh banget, tapi cuannya ngalahin pekerja kantoran bahkan setingkat level GM. So, jangan remehin lagi si remah-remah rempeyek ini ya. Duh, denger kriuk-kriuknya aja udah bikin pengen ya bos. Orang Jawa biasa menyebut rempeyek sebagai peyek. Camilan ini terdiri dari campuran tepung beras, tepung kanji dengan topping kacang tanah, kedelai, udang, sampai teri. Plus kombinasi bumbu yang pas seperti bawang putih, kencur, garam, kemiri, dan irisan daun jeruk. Sedep benar. Sebagai side dish alias makanan pendamping, peyek dengan mudah kita temukan di pasar-pasar tradisional bahkan sampai swalayan ternama. Ya 11-12 lah sama kerupuk gitu. Bos, kira-kira nih seringnya apa sih omset dari bisnis rempeyek yang satu ini? Cus, kita kepoin belajar langsung dari ahlinya. Halo bos, memanfaatkan peluang dalam dunia bisnis itu penting. Saya Yesi Kalisa dari Peyek Nyai. Mau tahu gimana kriuk cuannya Peyek Nyai? Kepoin terus ya. Ternyata target pasarnya Mbak Yesi ini nggak main-main. Peyek buatannya bisa dikonsumsi oleh semua kalangan termasuk sejumlah tokoh terkenal. Bos, awalnya peyek hanya jadi camilan khas di keluarga Yesi sejak puluhan tahun lalu. Gak heran kalau di meja makan keluarganya selalu tersedia si kriuk gurih ini. Saking sukanya di bos, keluarga Mbak Yesi bahkan bikin peyek sendiri hampir setiap hari. Di rumah itu dari dulu ya sudah resep turun-menurun itu selalu buat rempeyek dan memang disukai sama teman-teman saya, teman-teman orang tua saya. Terus mereka suka bilang kalau bikin rempeyek kirim ke kita dong gitu. Perempuan lulusan sekolah bisnis ekonomi dari salah satu universitas di Amerika Serikat ini nggak mau membuang peluang begitu saja. Biar kata lulusan luar negeri, Yesi nggak malu tuh turun tangan langsung jualan peyek. Awalnya tuh kita di rumah gitu, jadi memang pakai dapur rumah, bikin rempeyek dong. Tapi kalau misalnya dikasih doang nggak mau nih, mereka bilang gitu. Jadi kita mau bayar. Terus lama-lama dari mulut ke mulut, mereka pada bayar terus gitu kan. Dan akhirnya ternyata rempeyek saya enak ya gitu. Akhirnya tahun 2019 ia mencoba peruntungan memproduksi olahan peyek untuk dijual. Awal mula produksi peyek, target konsumennya hanya menjangkau teman dan orang-orang terdekat saja. Produksi pun masih dilakukan di rumah. Hanya dibantu oleh satu orang karyawan, Yesi mengembangkan olahan peyeknya dengan hanya satu varian saja, yaitu kacang tanah. Saat itu sekali produksi cuma 10 kg saja bos. Makin lama ekspansi pun terus dilakukan dengan penambahan rasa lainnya. Total ada 6 varian seperti kacang ijo, kedelai hitam, rawit teri, teri medan, dan lainnya. Karena ingin menjangkau semua kalangan, Yesi pun gak mau main-main dengan bisnisnya. Ia bahkan mendaftarkan produk miliknya ke Badan POM untuk mendapatkan sertifikasi kalau peyeknya memang sehat. Ia juga mendaftarkan hak paten si peyek agar bumbu-bumbu rahasianya gak bisa dicuri orang. Tuh bos, penting juga nih buat kamu yang memilih berkecimpung di bisnis kuliner. Terjun dalam dunia usaha udah pasti ada targetnya dong bos. Setelah yakin dengan pilihannya, Yesi pun memutuskan untuk membuka pabrik pengolahan peyek yang lebih profesional lagi di tahun 2020. By the way, ada rasa, ada harga bos. Makanya kualitas peyek produksi Yesi dijagain banget. Semua bahan dan bumbu yang digunakan bahkan harus melewati SOP dengan syarat premium punya. Langkah selanjutnya yang dilakukan Yesi adalah branding, memaksimalkan semua media sosial dalam mempromosikan produk. Terakhir adalah servis. Jangan pernah mengecewakan konsumen ya bos.
Secerewet apapun pembeli, ya kita butuh mereka juga sih. Kepercayaan konsumen pada produk kita juga kudu dijaga biar mereka repeat order terus. Bahkan bisa saja mereka dengan senang hati mempromosikan produk kita. Saat ini sih kapasitas produksi udah naik 5 kali lipat jadi 50 kg per hari. Setelah adonan peyek sudah selesai dan jadi, lanjut dengan proses penggorengan. Just info aja nih bos, pembuatan peyek ternyata nggak semudah yang dibayangin loh. Butuh skill mumpuni untuk menghasilkan rasa peyek yang enak dan tekstur yang kriuknya pas. Gak cuma dari segi bahan aja yang diperhatikan sama Yesi, penggunaan minyak juga salah satu concern yang dijagain banget tuh. Minyak cuma boleh dipakai sekali aja bos, nggak boleh tuh dipakai berulang-ulang. Duh, minyak mahal nggak bikin hati goyang nih. Kita tuh ada SOP-nya, setiap adonan, berapa adonan digoreng pakai minyak ini harus langsung diganti, nggak boleh langsung jadi hitam gitu. Jadi kendala customer saya tuh biasa kalau beli rempeyek kan bisa batuk atau sakit leher gitu kan. Tapi begitu makan peyek Nyai, mereka bilang enak nih nggak berminyak dan nggak bikin leher sakit gitu. Terakhir, peyek yang sudah matang kemudian diangin-anginkan dulu sebelum masuk ke proses packing. Dalam menawarkan produknya, Yesi juga memberikan sejumlah varian paket mulai dari harga Rp18.000 sampai dengan Rp225.000 per paket. Kira-kira nih bos, berapa sih omset per bulan dari bisnis peyek ini? Siap-siap elus dada ya bos. Tapi bener-bener ini bisnis yang sangat menjanjikan karena memang omsetnya aja tuh awal-awal bikin aja ini bisa 100 sampai 300 juta. Nah, kalau lagi hari biasa aja. Kalau misalnya lagi high season seperti lebaran itu omsetnya bisa berkali-kali lipat. Sehari aja bisa 50 juta gitu. Terbaik ya bos cuannya, kriuk abis kayak rasa peyeknya. Halo bos, nah jadi udah tahu kan gimana dapet cuannya dari bisnis peyek? Nah buat kalian yang mau jadi pembisnis, jangan takut gagal, mulai aja dulu. Yang penting apa teman-teman? Cuan bos! Bos, salah satu investasi jangka panjang yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman dulu adalah membeli lahan atau tanah. Kenapa? Pertama, tanah itu nggak akan basi. Kedua, harganya juga terus memumbung tinggi. Tapi tetap saja ada kelemahannya. Investasi tanah itu kurang liquid alias tidak bisa langsung dijual saat kita butuh uang. Dengan kata lain, agak susah nih bos cari pembelinya dalam 1 hari. Tapi tenang saja, tetap nggak ada ruginya kok kalau kamu investasi tanah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat lahan yang sudah kamu beli jadi lebih produktif? Tenang bos, Pak Sabandi punya tipsnya nih. Halo, bersama saya Sabandi Agus dari Tiris Pisan Village. Mau tahu bagaimana membuat lahan kosong menjadi penghasilan dan menjadi bisnis? Jangan lupa tonton terus Cuan Bos. Bagi Pak Sabandi, dunia bisnis bukanlah hal yang asing, berbagai usaha telah ia lakukan. Nah, kali ini dia mencoba masuk dalam dunia pariwisata. Tentu dong jadi tantangan tersendiri, pasalnya dalam bidang ini pengalamannya tidak cukup banyak. Bermodalkan sebuah lahan kosong yang ia beli tahun 2019 lalu, akhirnya Pak Sabandi kepikiran buat konsep wisata alam. Luas lahannya sendiri emang gede sih bos, sekitar 6 hektar. Membuka bisnis ini saya merasa ada challenge. Kemudian karena ini inovasi. Kemudian kita di pleasure, kemudian di sektor wisata seperti ini kan melihat kepuasan dari customer. Benar-benar kita bagaimana customer itu harus puas dengan pelayanan kita kan. Bersama dengan timnya, ia kemudian melakukan perubahan dengan membangun sebuah lokasi wisata alam dengan konsep One Stop Holiday. Sampai saat ini pembangunannya sendiri baru mencapai 60%. Pasar yang ia bidik adalah family dengan konsep camping keluarga.
Ada glamping alias glamour camping, lokasi untuk para camper van, adventure activity, restoran dengan bonus pemandangan puncak 2 yang sejuk. Nah, sebagian dari kamu pasti bertanya-tanya ya, bagaimana kalau kita cuma punya lahan doang, tapi nggak ada modal nih buat membangun? Jawabannya kerjasama, bos. Salah satu option yang bisa diambil menurut Pak Salbandi, si pemilik lahan bisa melakukan partnership dengan sistem bagi hasil atau sekedar menyewakan lahannya yang tidak terpakai. Dengan menggunakan metode ini, lahan tetap berfungsi dan akan mengurangi nominal cost dari perawatan lahan itu sendiri, jadi dipastikan nggak konsumtif. Ada tips nih dari Pak Salbandi buat bos-bos semua yang ingin membuka tempat wisata. Pertama yaitu lokasi, pastikan lahan atau tanah yang kalian punya memiliki akses yang mudah dijangkau. Kedua, innovation guarantee, dalam menghadirkan sebuah lokasi wisata baiknya jangan monoton, bos. Terus lakukan inovasi agar para wisatawan tidak bosan. Ketiga, show up the uniqueness, semakin unik dan semakin berbeda tawaran yang dilakukan, maka semakin banyak dicari. Terakhir, long period, usahakan membuka tempat wisata tidak berdasarkan musiman karena tidak akan bertahan lama. Jangan sampai rugi gitu ya. Maksudnya tuh kita menghitung. Semua tuh based on kalkulasi. Harus kita kalkulasi, harus ini. Tetapi jangan juga dipikirin terus. Ketika kita pikirin terus, kemudian nggak jalan-jalan kan ya. Jadi harus ada action. Dengan proses planning yang matang dan penunjang yang lengkap, Pak Subandi memiliki target income dengan nominal fantastis setiap harinya. Kita kalau bicara tentang HPP dan lain-lain ya, saya menargetkan ini kita bisa income-nya kalau bisa dalam satu hari itu di angka 10 juta satu hari income ya. Minimal dengan operasi seperti ini bisa memenuhi operasi. Kalau saja usaha wisata ini berjalan dengan lancar, average penjualan tiket per hari mencapai 10 juta rupiah. Itu berarti Pak Subandi bisa meraup omset 300 juta rupiah tiap bulannya. Wih, bisa beli lahan baru lagi nih. Gimana bos, tertarik dengan peruntukan seperti ini? Gaskan! Bagaimana bosku? Memanfaatkan peluang adalah kunci sukses dari seorang pebisnis. Jangan lupa pantau terus Cuan Bos di Trans 7. Kali ini Cuan Bos mau bahas jangkrik, bos. Hey, jangan jijik dulu. Kedengarannya sih nggak ada elit-elitnya ya bisnis jangkrik. Tapi kalau tahu cuannya sampai puluhan juta, pasti bakal dilirik deh. Kuy, kita contoh bisnis ternak jangkrik di kawasan Lewinanggung Pulo, Kecamatan Tapos, Kabupaten Depok, Jawa Barat. Di tangan Sony Budiarto, puluhan box jangkrik diternak dan menjadi mesin cuan yang menjanjikan. Halo bos, nama saya Sony Budiarto, saya seorang peternak jangkrik, tepatnya peternakan jangkrik Lewinanggung Sony. Apabila bos ingin mendapat cuan dari usaha jangkrik, maka tempatnya di sini. Bermula dari mencoba peruntungan ternak jangkrik di tahun 2010, Pak Sony jadi salah satu peternak sukses di Jawa Barat. Setidaknya ada 60 box kandang jangkrik, bukan box kecil-kecil ya bos. Ukuran kandang jangkrik sekitar 2 x 3 meter. Ini sih bukan peternak kelas seri ya. Memanfaatkan lahan tak terpakai, kandang jangkrik dibangun dengan konsep semi terbuka. Di Indonesia, ternak jangkrik sebenarnya sudah nggak asing lagi. Yang perlu dipikirkan sebelum terjun ke bisnis ternak jangkrik adalah pasarnya. Yap, harus pinter-pinter cari pelanggan yang butuh jangkrik setiap hari. Pelanggan paling potensial sih ya pecinta burung. Pemberian pakan jangkrik dipercaya bisa mempengaruhi kesehatan burung, bos. Apalagi yang burungnya sering ikut kompetisi, wajib banget tuh punya stok jangkrik. Masalah harga no bargain ya bos, buktinya hasil panen jangkrik Pak Sony ada aja peminatnya. Awal ternak jangkrik Pak Sony hanya bermodalkan beberapa box kecil.
Cari pembelinya juga door to door, Pak Sony bersama istri sering mengunjungi sejumlah pengepul pakan burung. Tapi itu dulu bos, setelah berkembang Pak Sony sudah punya setidaknya 2 pengepul yang siap menampung berapapun hasil panen yang didapatkan. Waduh, gurih. Saat usaha dimulai, peternak hanya membutuhkan modal awal saja. Ketika ternak sudah berjalan, gak ada lagi pengeluaran buat beli bibit jangkrik. Paling ya butuh modal buat ngembangin kandang aja. Kenapa saya memilih jangkrik? Tentunya ada alasannya. Yang pertama dan yang paling utama itu perputaran modal lebih cepat. Kemudian biaya operasional juga nggak terlalu tinggi. Kemudian persentase keuntungan yang kita dapatkan itu lebih menjanjikan lah. Kemudian hama juga nggak terlalu banyak, yang jelas gampang dipelajari. Ternak jangkrik nggak jauh beda dengan ternak hewan pada umumnya. Dibutuhkan sejumlah treatment dan perawatan supaya jangkrik produktif. Pertama, kondisi kandang. Pada bagian bawah, Pak Sony memilih media daun pisang kering sebagai tempat jangkrik beradaptasi. Dengan daun pisang kering, jangkrik leluasa untuk berkembang. Jangkrik berasa lagi di habitat aslinya gitu deh. Setelah itu, suhu ruangan. Suhu kandang harus stabil bos, setidaknya di bawah 24 derajat Celcius agar jangkrik tidak depresi. Terakhir, pemberian pakan. Biasanya jangkrik hanya diberi sejumlah sayuran dan tumbuhan. Berbeda dengan Pak Sony yang memiliki kombinasi pakan menggunakan sayuran dan pur ayam. Sementara untuk minuman jangkrik, Pak Sony memanfaatkan potongan pelepah pisang. Untuk pakannya kalau kita kasih sayur terus juga nggak baik. Jadi kami kombinasi antara daun, kemudian pelepah pisang, dan juga ada pur ayam. Dan kalau ada tambahan ya mungkin singkong atau mungkin jagung, itu kita kasihkan juga nggak masalah tentunya. Sistem ternak jangkrik ini dimulai dari indukan. Indukan jangkrik biasanya berusia di atas 30 hari. Secara bentuk, indukan jangkrik memiliki sayap, warna pekat, dan ukuran lebih besar. Untuk menghasilkan telur, indukan jangkrik biasanya ditempatkan di box isolasi selama beberapa hari. Pada bagian bawah kandang diletakkan pasir dengan wadah khusus. Setelah beberapa hari, baru deh bisa dipanen itu telur. Ada tekniknya nih, bagian pasir kemudian diambil, setelah itu siram dengan air bersih. Saring pasir menggunakan kain dan telur jangkrik akan terpisah dengan sendirinya. Diamkan telur jangkrik beberapa saat sampai mengering. Masuk ke tahap penetasan telur, telur-telur yang sudah dipanen diletakkan di atas kain. Sekitar 2-3 hari telur akan menetas satu persatu. Anakan jangkrik yang sudah menetas sudah bisa diberi pakan dengan menaburkan bubuk pur ayam. Proses berikutnya pembesaran jangkrik dimulai dari umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sampai usia 30 hari dan siap untuk dipanen. Untuk panen jangkrik hitungannya per kilogram. Jangkrik yang sudah siap panen dimasukkan ke dalam karung yang sudah diisi dengan daun pisang kering dan ditimbang. Biasanya sih Pak Sony bisa 3 kali panen setiap 4 bulan. Kira-kira dalam tiap panen ada berapa kilo jangkrik ya bos? Kalau kita ambil rata-rata 4 bulan 3 kali panen. Karena kita nggak bisa panen 1 hari, nggak bisa, pasti makan waktu sekian hari. Sekali panen 700 kilo kepegang. 700 kali 3 karena kita 4 bulan 3 kali. Hasilnya sekian kintal kali harga rata-rata misalnya 30, sudah kelihatan harganya berapa cuan yang kita ambil. Gurih bos, ternyata bisnis serak jangkrik bikin kantong tebal. Tiap panen jangkrik yang dihasilkan Pak Sony mencapai 700 kg. Kalau dihitung nih ada sekitaran 2,1 ton jangkrik per 4 bulan dengan harga Rp30.000 per kilogramnya. Berarti omset keseluruhan Pak Sony per 4 bulan mencapai Rp63 juta. Kriuk banget bos, bener-bener cuannya pecah habis ya. Bagi Pak Sony, belajar dan belajar adalah hal yang harus tetap dilakukan untuk meminimalkan kesalahan yang pernah ada. Intinya bos, jangan cepat puas.
Oke bos, rangkaian dari awal mulai dari usaha telur sampai dengan panen hari ini sudah selesai. Untuk rekan-rekan yang mau usaha, apapun bentuk usahanya, yang penting fokus, sungguh-sungguh hingga akhirnya kita dapat cuan bos. Bos, alas kaki seperti sendal sudah jadi kebutuhan sehari-hari ya. Sendal yang nyaman dan trendy tentu jadi pilihan. Kalau ada pebisnis sendal yang bisa kasih harga murah, makin laris manis deh tuh. Penasaran gimana caranya bikin 5 pasang sendal melonjak jadi ribuan pasang dalam waktu beberapa bulan saja? Simak kisah suksesnya di Cuan Bos Sabtu depan ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, termasuk nggak boleh ketinggalan download aplikasi Alobank, bank digital masa depan yang akan membuat hidupmu lebih mudah. Scan barcode di layar dan semua transaksi finansialmu dalam genggaman. Membayar semua tagihan, gratis transfer antar bank dengan fitur BI Fast, sampai kupon potongan belanja dengan harga khusus. Segera download ya bos. Selamat berakhir pekan dan yang penting, cuan bos!